Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Dan kemudian Allah memberikan uqubah, sanksi kepada Bani Israel yang mereka di mana menyembah berhala. Maka Nabi Musa mengajak 70 orang, diseleksi dari 70 orang dari Bani Israel untuk Nabi Musa bawa ke Bukit Turi Sinai, dan tujuannya adalah ingin meminta kepada Allah permohonan ampun karena mereka sudah melanggar aturan, yaitu menyembah berhala. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan 70 orang Bani Israel yang sudah dipilih oleh Nabi Musa ke Bukit Turi Sinai. Sampailah di Bukit Turi Sinai, Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa. Di dalam dialog tersebut Allah Ta'ala memaafkan, memaafkan kepada Bani Israel. Akan tetapi pada waktu itu 70 orang dari Bani Israel, mereka tidak percaya bahwa itu adalah dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Jadi mereka menganggap yang memberikan firman kepada Nabi Musa pada waktu itu bukan Allah. Bahkan mereka meminta Nabi Musa berdoa dan meminta kepada Allah agar menampakkan dirinya sehingga mereka bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Itu permintaan dari 70 orang Bani Israel. Maka Allah Ta'ala ketika menampakkan dengan maknawi tentu, akhirnya semuanya jatuh pingsan. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bukan hanya pingsan, tapi 70 orang itu mati di tempat. Padahal belum wujud yang sesungguhnya. Nabi Musa pun dalam Al-Quran jatuh. Setelah itu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memaafkan kaumnya. Maka Allah hidupkan kembali 70 orang itu. Mereka hidup dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu dimaafkan mereka oleh Allah, diperintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Sampailah di Baitul Maqdis sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di Baitul Maqdis sudah ada penghuni di situ, yaitu orang-orang masyarakat di bawah kekuasaan raja, seorang raja.
Nah ternyata mereka takut masuk ke Baitul Maqdis karena banyaknya masyarakat di tempat tersebut, juga ada raja yang berkuasa di tempat itu. Bani Israel akhirnya mereka tidak mau masuk ke kota atau ke Baitul Maqdis sebelum kerajaan itu dimusnahkan. Setelah itu mereka meminta kepada Nabi Musa, wa qala li Musa hadhil jumlah allati tafuhu bilu'mi wa tamarrud idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kau pergilah bersama Tuhanmu berperang. Sesungguhnya kami di sini akan duduk menanti. Ya. Jadi ada raja yang sudah menghuni tempat tersebut, yang memiliki pasukan yang secara fisik ya sangat gagah. Maka mereka takut masuk ke Baitul Maqdis. Walhasil akhirnya Allah Ta'ala berikan hukuman kepada mereka karena tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Nah, hukuman tersebut difirmankan oleh Allah Ta'ala, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Ya. Diharamkan kepada mereka memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Akhirnya mereka pun yatihuna fil ard, mereka nyasar di bumi ini mencari tempat tinggal selama waktu tersebut. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Maka engkau wahai Nabi Musa, janganlah kau bersedih kepada kaum yang fasik. Jadi Allah haramkan mereka memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun karena mereka tidak taat atas perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk memasuki Baitul Maqdis. Ya, mereka takut di situ ada raja, ada pasukannya. Mereka tidak berani masuk. Akhirnya terkatung-katung, tidak jelas arah tempat tinggal mereka itu selama 40 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa pun meminta kepada Allah lepas tangan karena kaumnya ini suka membantah. Ya, Nabi Musa sudah tidak mau lagi untuk mengajak kaumnya karena selalu perintah yang disampaikan selalu dilawan, dimaafkan, dilanggar lagi. Begitu sifat mereka. Sampai pada akhirnya Nabi Musa pun meninggal dunia dan belum sempat menetap di Baitul Maqdis, tapi sudah dekat masuk ke wilayah tersebut. Diteruskan oleh Nabi Yusa bin Nun. Ya, Nabi Yusa bin Nun. Nah, itu akhir dari kisah Nabi Musa yang akhirnya beliau wafat dan tidak sempat memasuki Baitul Maqdis. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang cukup panjang itu, dari kisah Nabi Musa? Durusun wa ibarun min qissati Musa. Ada beberapa pelajaran dan ibarat-ibarat dari kisah Nabi Musa. Yang pertama, islahul umami ba'da fasadiha. Memperbaiki keadaan umat sesudah rusaknya umat tersebut. Nah, itu tanggung jawab utama para nabi. Kalau kita perhatikan, semua para nabi yang diutus kepada kaumnya, itu mereka sudah mengalami kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan akidah. Sebab itulah Allah mengutus para nabi untuk apa? Memperbaiki keadaan mereka. Ini juga tugas para ulama, tugas para duat, para muballighun, dan tugas setiap kaum muslimin. Ya, kalau hanya diserahkan kepada ulama,
Itu tanggung jawab ini terlalu besar dan tidak mampu seorang diri bisa melaksanakan tugas itu. Makanya kewajiban nasihat itu bukan hanya kepada orang berilmu, kepada orang alim atau kepada ulama atau kepada dai, tapi kewajibannya kepada sesama muslim. Itu. Wa tawasau bil haq, saling memberikan wasiat kepada kebaikan. Ta'awanu 'alal birri, ya. Kalian harus tolong menolong di atas kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tugasnya kita sebagai orang beriman musleh. Apa itu musleh? Memperbaiki keadaan dari tidak baik menjadi baik. Mulai dari lembaga sosial yang paling terkecil. Apa itu lembaga sosial paling terkecil? Keluarga. Bagaimana kita bisa merubah ya tempat tinggal kita, kampung kita atau kota kita, sedangkan di rumah kita sendiri kita belum bisa merubah mereka menjadi baik. Diawali daripada keluarga dulu. Dakwanya Rasul yang pertama diperintahkan oleh Allah itu berdakwah kepada keluarga. Setelah keluarga, kerabat dekat. Keluarga yang dimaksud di sini yang di rumah, ahlul bait. Dari ahlul bait keluar family, keluar lagi kawan-kawan, sahabatnya, masyarakat, baru tersebar dakwah itu. Itu tahapan-tahapan dalam namanya marahilu dakwah. Ya, tahapan-tahapan di dalam dakwah. Di dalam Al-Qur'an jelas Allah Ta'ala berfirman, sebelum merubah keluarga, rubah diri sendiri dulu. Kita rubah kita punya diri, setelah itu keluarga. Makanya dalam ayat disebut qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi diri dulu, baru keluarga. Tidak harus sempurna perubahannya. Tahu-tahu langsung harus tidak punya salah. Enggak seperti itu. Tapi perlahan dia bertahap memperbaiki diri. Ya, setelah itu baru dia mulai ke keluarganya. Jangan sampai memiliki pemahaman saya belum baik, ngapain saya kasih nasihat? Itu jebakannya syaitan. Jebakannya syaitan. Atau mengatakan tunggu nanti saya sudah betul-betul jadi baik baru saya kasih nasihat. Itu juga jebakan syaitan. Sampai kapan bisa sempurna itu? Nggak bisa. Mulai dari ada niatan mau berubah jadi baik, di saat itu juga beriringan dia memberikan pengarahan kepada keluarganya. Ya, itu namanya muslihun. Orang-orang yang ingin melakukan perubahan baik. Hikmah yang kedua, durusun wa ibar, pelajaran-pelajaran dan ibarat-ibarat dari kisah Nabi Musa yang kedua, akibatul kufri wa zulmi. Perbuatan kekufuran dan kezaliman itu ada akibatnya. Ada akibatnya, ada balasannya. Kekufuran dan kezaliman. Alhamdulillah, seburuk-buruknya orang Islam yang sudah bersyahadat di dalam keyakinan kita, sekalipun dia bukan orang yang baik dan nanti naudzubillah min dzalik, ya, masuk ke dalam neraka, diazab di situ entah berapa lama, tapi sebab ada dua kalimat syahadat di dalam hatinya, maka tetap suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu kalau muslim, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan akhriju man wajadta man kana fi qalbihi mithqal dzarrah minal iman. Keluarkan siapapun yang ada di dalam neraka walaupun imannya itu seukuran atom, dia tetap keluar. Itu
keberuntungan yang sangat besar bagi seorang muslim. Tapi jangan sampai kita mau masuk ke dalam neraka. Tidak sanggup. Tidak ada satu makhluk yang sanggup berada di dalam neraka. Tidak ada. Ya, kita diajarkan, disunahkan habis sholat baca doa, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Kenapa sebanyak 7 kali? Bukan sekali saja. Karena tidak ada yang sanggup neraka. Banyaklah minta perlindungan, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Tapi kita berbicara begitu besarnya kehormatan, keagungan 2 kalimat syahadat, sehingga orang pun yang masuk ke dalam neraka tetap suatu saat dia keluar. Dia keluar karena apa? Karena 2 kalimat itu. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kalimat inilah yang kita hidup, dengan kalimat inilah kita mati, wafat, dan dengan kalimat inilah kita dibangkitkan. Ditambah lagi dengan sebab 2 kalimat inilah kita dikeluarkan dari api neraka. Tapi jangan pernah punya angan-angan ya. Ada kan tertipu, orang ini orang Islam tetap akan masuk surga sekalipun di dalam neraka. Ya, masalah dalam neraka itu gak ada yang sanggup. Ya, gak ada yang sanggup. Wa fil hadis dikatakan dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi meriwayatkan paling ringannya azab di neraka itu diletakkan batu bara di bawah telapak kaki. Batu baranya dari api neraka. Yugla minhu dimaghuhu. Akhirnya otaknya itu mendidih. Saking panasnya batu bara itu. Pecah kepalanya, otaknya pecah. Kemudian dihidupkan lagi, begitu seterusnya, entah berapa lama. Nah, orang yang disiksa seperti itu di dalam neraka, dia melihat dan dia merasakan bahwa dia adalah orang yang paling besar siksaannya, paling dahsyat siksaannya. Tapi Nabi katakan apa? Ya, fa innahu aisar. Tidak, padahal dia itu paling ringannya, orang yang diazab di neraka. Tapi karena saking luar biasa siksaannya, dia merasakan itu sebagai siksaan yang paling besar. Nah, itu ketika berada dalam neraka. Makanya doanya 7 kali, minta ulang-ulang. Ya, kenapa 7 kali? Karena ada 7 pintu neraka. Kalau boleh pelindungannya 7 pintu itu tertutup untuk kita. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nari salimin. 7 kali sesuai dengan 7 pintu neraka. Itu. Surat Fatihah 7 ayat. Basmalah 19 huruf. Agar terlindung setiap huruf dari 19 malaikat zabaniyah. Ada malaikat zabaniyah dalam neraka, jumlahnya 19. Tapi di setiap satunya punya pasukan ribuan. Dalam riwayat dikatakan sab'una alfah minal malaikah. Ya, seseorang diseret dalam neraka penghuninya oleh 70.000 malaikat. Satu orang diseret dalam neraka 70.000 malaikat. Nah, ini konsekuensi daripada apa? Dosa, dzunub wal atham. Padahal kalau taubat selesai dia sebelum dia meninggal. Mudah sekali dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga ulama mengatakan mengsegerakan taubat hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Kalau ditunda takut datang ajal, selesai. Tapi kalau dia sudah taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'jilu taubah. Yang ketiga, sumudul aqidah. Keteguhan di dalam keyakinan. Akidah ini diambil dari kata kalung, aikidun. Ya, kalung. Apa filosofinya? Kalung itu selalu menempel di leher. Untuk ya menggunakan kalung wanita. Ikdun bahasa Arab. Itu menempel.
Akidah diambil dari kata kalung karena dia harus selalu menempel di dalam keyakinan kita, gak bisa lepas. Sebagaimana kalung selalu menempel di lehernya wanita, maka dinamakan dengan akidah. Dan dia berbentuk apa? Lingkaran. Akidah itulah dijaga, dilingkari dengan apa? Dengan rukun Islam. Jadi ibarat kata kalimat syahadat itu, dia berada di posisi tengah. Sedangkan kalung yang melingkari itulah solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amal soleh kita. Dia melingkari itu dua kalimat syahadat. Maka diistilahkan dengan akidah dari kata ikdun. Ikdun artinya kalung. Nah, kita harus punya yang namanya sumudul akidah, keteguhan dalam keyakinan. Yang namanya yakin pasti gak ada ragu. Kalau ada ragu berarti belum yakin. Jadi kalau berbicara ragu kepada Allah, saya yakin semua orang, termasuk orang ateis sekalipun, itu percaya ada Tuhan dalam hati kecilnya. Jadi gak ada makhluk yang meragukan eksistensinya Tuhan, sekalipun ateis. Tapi yang dimaksud di sini keteguhan di dalam keyakinan bukan hanya berbicara dengan wujudnya atau eksistensinya Tuhan, tapi ragu dalam masalah rizki juga. Itu bagian daripada ragu dalam akidah. Tuhan Allah Ta'ala sudah menjamin rizki semuanya. Dia mau melakukan sesuatu, takut. Kalau saya punya anak, takutnya nanti rizki berkurang. Berarti akidahnya sudah menurun. Kenapa? Asyak fir rizq, ragu dalam rizki itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena keyakinannya berkurang. Saya tidak berani katakan hilang ya, kurang. Maka keyakinannya, akidahnya belum sempurna karena masih ada syak, masih ada ragu. Anak punya jatah rizki sendiri, orang tua punya jatah rizki sendiri. Hakikatnya Allah yang hidupkan dia. Berapa banyak orang yang hidupnya sendiri itu secara finansial susah, tapi justru dengan menikah Allah buka rizki. Berapa banyak? An-nikah yajlibu rizqa. Sudah begitu, hidup dengan istrinya susah, tapi cukup. Anak lahir, bukan tambah susah, dikasih lagi rizki yang lain dari hati. Nah itu kenapa? Ya sudah ada jatah. Jadi kita orang Islam gak berbicara ragu keberadaan Allah. Saya rasa semua percaya. Cuma kalau ketika berbicara konteks akidah, yang dimaksud di sini banyak hal. Sholat tidak menghadirkan khusyuk, itu juga ragu. Padahal kan kita percaya waktu sholat sedang menghadap Allah. Kok bisa kita tidak mampu sekian menit, gak perlu sampai 1 rakaat, sampai 3 rakaat. Misalnya sholat maghrib dari rakaat pertama sampai selesai harus khusyuk. Tapi sekian daripada sholat kita, beberapa rakaat itu harus ada lintasan Allah itu sedang menyaksikan kita. Sekian, sehingga ada durasi waktu walaupun tidak lama waktu itu. Di situ kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kosong dari awal sampai akhir, berarti akidahnya belum yakin. Terus berpikir sesuatu yang belum terjadi. Besok bagaimana ya? Besok stres sendiri. Kamu hidup saat ini, jangan berpikir yang nanti. Kalau merencanakan silakan, tapi jangan menjadi pikiran gitu. Toh semua ada akhirnya.
Jadi ragu itu banyak sekali. Banyak. Ragu rizki, anak lahir takut berkurang. Itulah yang disinggung dalam Al-Quran. Janganlah kalian takut miskin karena sebab anak. Itu sudah jatah dari Allah Ta'ala. Disuruh kita ikhtiar saja. Ikhtiar wajib ya. Coba lihat tuh kisah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam waktu melahirkan Nabi Isa, orang habis melahirkan pasti lemah secara fisik. Iya kan? Secara fisik lemah, haus, lapar, minta makanan, doa sama Allah. Allah katakan apa? Wa huzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusakit alayki rutaban janiyah. Wa huzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusakit alayki rutaban janiyah. Kalau mau makan, kamu goncangkan pohon kurma itu. Goncangkan dia. Nanti akan jatuh kepadamu kurma yang matang. Rutaban janiyah dalam bahasa Al-Quran. Sayyidah Maryam lagi lemah, padahal wanita habis melahirkan. Allah suruh untuk ikhtiar mencari makan, ikhtiar mencari minum. Minum juga haus. Haus disuruh dihentakkan kaki ke tanah. Sama seperti Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, dihentakkan kaki ke tanah, keluar air. Digoncangkan pohon korma, jatuh buah korma, baru dimakan. Para ulama tafsir mengatakan inilah bentuk ikhtiar dalam mencari rizki. Tapi hakikatnya kekuatan dan usaha dia itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Wanita hamil tidak punya kekuatan menggoncangkan pohon korma, atau menghentakkan kaki sehingga keluar air. Enggak, tapi itu syarat mendapatkan rizki, harus ada gerakan, usaha. Tapi hakikatnya yang mendatangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hanya dengan menggoyang jatuh. Kalau memang semua itu rizki dari makhluk, bukan dari Allah, kita bisa lihat realita. Banyak orang lulusan ekonomi lagi di Ternate nih, S1 ekonomi banyak. Dan juga di satu sisi banyak juga kita lihat ada orang-orang yang hanya lulusan SMP, bahkan ada yang lulusan hanya SD, SMA, ya nggak sampai S1 bidang ekonomi. Tapi justru kebalik, yang ekonomi susah secara ekonomi, yang lulus SMA bisa kaya raya, padahal tidak pernah mengenyam pendidikan ekonomi, tapi bisa dia kaya. Harusnya kan kalau hitungan dari kita rizki, yang sekolah ekonom semuanya kaya raya, dan semua yang tidak sekolah sampai selesai hanya SMP, pasti hidup susah. Tapi realita banyak yang lulusan SMP secara ekonomi dia berhasil. Yang lulusan ekonomi banyak yang susah. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang susah. Berarti bukan dari dia rizkinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ragu dalam masalah ini adalah dosa. Syak fir rizq, dosa. Ya. Nabi Musa begitu. Kaumnya minta minum air, haus. Tidak langsung Allah kasih air. Disuruh apa? Idrib bi asokal hajar fanfajarat minhu ifnata asyarata aina. Ifnata asyara aina. Pukul tongkatmu di batu itu, baru keluar air. Nah, diperintahkan memukul itu ikhtiar. Padahal bisa saja tanpa dipukul, air itu Allah hadirkan mudah bagi Allah. Tanpa mengguncangkan pohon korma, juga mudah bagi Allah memberikan kurma kepada Sayyidah Maryam. Tanpa menghentakkan kaki, mudah bagi Allah mengeluarkan air Zam-Zam kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tapi semua ada ikhtiar. Makanya ada hentakan kaki, ada goncangan pohon kurma,
ada pukulan tongkat Nabi Musa ke batu, kemudian keluar air. Itu hikmahnya. Intisarul haq alal batil, harus membela kebenaran di atas kebatilan. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya tidak takut banyaknya orang jahat, karena memang setiap zaman harus ada orang jahat. Kata Sayyidina Ali, mulai dari zaman siapa? Nabi Adam, ada Qabil, ada Habil, ada yang jahat, ada yang baik. Nabi Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Ibrahim. Namrud jahat, Nabi Ibrahim baik. Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Nabi Isa, ada Raja Romawi itu yang jahat, yang baiknya Nabi Isa. Rasulullah, ada Rasulullah baik, ada yang jahat, Abu Jahal misalnya. Jadi setiap zaman pasti ada baik, pasti ada keburukan. Karena di dalam ayat sudah diciptakan surga dan neraka, dan kedua-duanya harus terisi. Ya, neraka harus terisi juga, surga juga harus terisi. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, bukan saya tidak takut banyaknya orang jahat, tapi yang saya takut ketika ada kejahatan yang jelas-jelas terjadi di hadapan mereka dan orang-orang baik semuanya diam. Itu yang saya takutkan. Kalau bicara jahat, harus ada jahat, ada baik. Itu dia punya hukum, ya. Hukum alam, sunnatullah. Wa hurriyat syu'ub. Kemudian hikmah dan pelajaran yang diambil bahwa kemerdekaan suatu bangsa itu sesuatu hal yang wajib. Ya. Di situ kan kisahnya Bani Israel dijajah oleh Fir'aun. Di sini dibilang hikmahnya kemerdekaan itu hak daripada bangsa, satu bangsa. Nah, sekarang masih ada negara-negara yang terjajah, termasuk di Palestina. Kalau dulu di zaman Nabi Musa, Fir'aun yang jajah Bani Israel. Hurriyah. Ad-da'watu ilal kifah. Kemudian mengajak kepada perjuangan, al-kifah. Jadi dakwanya para nabi itu mengajak untuk berjuang. Antum sholat itu berjuang. Sholat, menjaga sholat 5 waktu setiap hari seumur hidup. Kalau gak punya jiwa pejuang gak bisa. Antum sholat tahajud tengah malam, lebih dahsyat lagi itu. Kenapa Nabi di kota Makkah sebelum Allah perintahkan dakwah, Allah sudah perintahkan terlebih dahulu untuk sholat malam. Itu sebenarnya melatih orang yang mampu bisa menjaga sholat malam. Secara otomatis dia bisa menanggung beban kehidupan secara kejiwaan, alam bawah sadar. Karena untuk bangun sholat malam, apalagi rutin, itu butuh perjuangan. Kalau dia lakukan itu dengan perjuangan dan dia istiqomah, maka kehidupan itu sekalipun susah akan terasa ringan. Beban dakwah juga yang berat akan terasa ringan, karena dia secara tidak sadar sudah melatih dirinya berjuang tengah malam. Di saat yang lain tidur, dia susah payah bangun, gak ada yang lihat, dan membuat dia menjadi kuat ketika hidup karena punya hubungan dengan Tuhan di waktu malam. Itu isyarat di dalam Al-Quran. Sanulki alaika qawlan thaqila. Diawali dengan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah sholat malam. Setelah itu baru Allah katakan, kami akan berikan kepadamu wahyu yang sangat berat, Al-Quran. Tugas dakwah itu berat. Sebelum kau terima tugas itu, bangunlah sholat malam.
surat Al-Muzammil. Tagwid, at-tughyan, yang berikut adalah meruntuhkan kezaliman, tughyan. Ya. Najatul mu'minin, kemudian keselamatan orang-orang beriman. At-taharrur min sultanit taqalid, membebaskan diri dari kekuasaan yang tagalid, yang mengikat, kerja paksa tuh kalau dulu Jepang apa namanya, Romusa. Ternyata Fir'aun terapkan itu terlebih dahulu. Romusa tuh, itu piramid itu dibangun, banyak korban yang mati. Itu bisa lihat batu yang begitu besar disusun, ya. Ngangkat pakai apa di zaman itu? Batu yang begitu besar bisa disusun itu sampai jadi piramid. Wallahu alam. Sampai sekarang belum terungkap teknologi apa yang digunakan zaman itu. Tapi penerapan kerja paksa itu sudah ada di zaman Fir'aun. Ya, banyak yang menjadi korban sampai mati karena dipaksa untuk kerja oleh Fir'aun. At-tahalli bil gauli al-layyin. Nah, ini juga hikmah. Kalau dakwah yang diutamakan itu ucapan yang lemah lembut. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Itu Allah perintahkan, ucapkanlah kepadanya qaulan layyina, satu ucapan yang lembut. Padahal Fir'aun ini Allah sudah tahu percuma. Tapi di sini mengajarkan manhaju dakwah, cara dakwah itu. Dalam situasi apapun, pilihlah diksi kata yang baik. Tegas bisa juga dalam keadaan tegas, tidak harus kasar, ya. Tegas tidak harus caci maki. Tegas itu sikap, bukan diksi dalam kata. Sikap. Ada beberapa guru kami itu belum berucap kami sudah sadar, oh ada salah ini tadi, begini. Dia belum menyampaikan kata-kata. Dengan sikap itu ketegasan. Ada juga dengan tanpa salaman. Dulu di pesantren tuh, kalau kita buat salah, habis sholat salaman. Pas dapat kita yang mau salaman, angkat tangan. Itu tegas namanya, sikap. Akhirnya kita mikir, aduh ini kayaknya tadi minta maaf dulu nih, salah kayak begitu. Jadi hakikatnya itu adalah apa? Menyampaikan dakwah, cara pertama itu harus dengan cara yang lemah lembut. Semua punya tahapan. Bukan berarti dilarang menyampaikan kalimat yang tegas, ya. Yang saya maksud ini kalimat tegas tidak harus caci maki. Kalimat tegas itu sikap. Gitu. Ini ibarat di dalam Al-Quran. Wa qula lahu qaulan layyina. Kalian berdua diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ucapkanlah di hadapan Fir'aun disuruh ucapkanlah dengan kalimat yang lembut. Dulu di zaman Daulah Abbasiyah itu ada seseorang berdakwah di atas mimbar caci maki kepada satu pejabat. Caci maki. Akhirnya salah satu pejabat itu ada di masjid juga. Bahkan dia sebutkan namanya. Begini di atas mimbar. Ini mimbar tidak bisa jadi tempat caci maki. Ini sakral. Ikut sunnah Nabi yang paling persis itu waktu khutbah Jumat. Harus ada mimbar, ya, dan seterusnya, rukun-rukunnya. Selesai dia khutbah, pejabat itu datang. Amir. Dia mengatakan, kamu tidak lebih baik dari Musa, dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Nabi Musa yang lebih baik daripadamu, dia menyampaikan nasihat kepada Fir'aun, Allah perintahkan dengan cara lemah lembut.
Dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Saya muslim, saya sholat. Ditegur seperti itu. Ya. Jadi tegas harus ada namanya sikap. Nah, ketegasan Nabi itu sikap, tidak ada caci maki. Ada dalam situasi Nabi menyatakan dengan kalimat-kalimat tegas. Itu memang tidak bisa ditoleransi perbuatan itu. Ya, dan itu marahnya Nabi harus diketahui. Marahnya Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Kita punya marah kan enggak? Bukan wahyu, bisa kadang benar, bisa salah. Kata-kata yang keluar Nabi waktu marah itu tetap di dalam koridor wahyu. Makanya dulu ada sahabat minta izin mau mencatat hadis. Rasul, saya minta izin, namanya Abdullah bin Amr bin As. Aku izin mau tulis hadis. Ya, astazin an aktuba minkal haditha indal ghadab war ridha. Di saat engkau lagi marah maupun senang, boleh tidak saya tulis? Maksudnya Nabi lagi marah, kalau ada berkata-kata, saya mau catat, boleh tidak? Apa kata Nabi? Naam, silakan. Walladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illal haq. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan semuanya kebenaran. Apa maksudnya? Nabi sekalipun marah, ucapannya benar. Tidak kurang, tidak lebih. Hikmah, tetap hikmah. Ya. Nah, itulah kenapa para dai mereka bukan para nabi. Ada yang lembutnya salah, ada. Ada yang tegasnya juga salah, ada. Ya karena bukan anbiya, tidak ma'sum, begitu. Itulah kenapa kita harus pelajari namanya manhaju dakwah, metodologi dalam dakwah. Ya. Kemudian yang berikut al-iman an tariqil aql. Nah, kita ini kalau mempercayai sesuatu dalam agama itu harus libatkan akal. Allah tidak melarang menggunakan akal. Malahan harus. Dalam ilmu kalam itu ada dua dalil, dalil akal dan dalil nakal. Akal rasional, nakal adalah nas. Tapi harus diingat, nasnya di atas baru akal di bawah. Kalau akalnya yang menjadi utama, nas sebagai pendukung, lahirlah kaum yang disebut liberal. Atau zaman dulu namanya Mu'tazilah. Ya. Itu kenapa bisa keliru? Karena referensi hukum yang utama adalah akal. Nas itu nomor 2. Kalau kita ahli sunnah enggak, kebalik. Nas nomor 1, akal sebagai pendukung nomor 2. Kenapa demikian? Karena tidak semua keterangan-keterangan di dalam agama bisa terjangkau oleh akal. Pada saat itulah kita harus merujuk kepada nas. Nabi Ibrahim itu dibahas dalam kajian kaum liberal. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Sampai masuk ke dalam api, tidak terbakar. Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Nah, orang yang menggunakan referensi akal sebagai rujukan hukum nomor 1, kemudian nas nomor 2, nas itu mereka baca, oh iya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tapi ketika menggunakan akal, masa tidak terbakar? Dibuatlah tafsiran-tafsiran yang bisa diterima oleh akal. Oh, waktu itu dilempar masuk ke dalam api, ternyata di dalam ada goa dalam tanah. Jadi jatuh itu masuk dalam tanah, ada goa, apinya di atas, Nabi Ibrahimnya di bawah. Sembunyi di dalam goa, ya tidak terbakar. Nah, itu kenapa? Merasionalkan nas. Itu tidak boleh. Kalau kita percaya itu bab mukjizat. Karena dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan kepada api, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Ini kan bab mukjizat. Kalau bab mukjizat, khawariqul adah, dia keluar dari hukum normal. Nah, itu tadi. Jadi nas
kemudian akal. Antum perhatikan, kita ini sebenarnya Islam turunan, lahir sudah Islam. Ya, jangan berhenti di situ. Kita disebut ketika beriman, ketika sudah bersyahadat. Betul tidak? Orang yang belum Islam, mau masuk Islam, apa ya? Sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu, apa haji? Enggak, syahadat dulu. Apa arti syahadat? Syahadat bukan artinya keimanan. Bersaksi. Maknanya adalah apa? Sebelum kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah kita harus mencari bukti yang nanti memunculkan keyakinan, sehingga tidak hanya sekedar melafatkan atau meyakini, karena keyakinan itu tanpa didukung oleh bukti gak akan bisa muncul. Syahadat itu artinya menyaksikan. Menyaksikan berarti apa? Sudah lihat dulu. Yang dilihat bukti-bukti dulu. Alam semesta ini makhluk begitu dahsyat dia, langit tanpa tiang, planet-planet, ada makhluk hidup, pergantian siang dan malam. Nah, kalau penciptaan ini sehebat itu, tidak mungkin tercipta dengan sendiri.